warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aunila Fazalvina ya. Saya berasal dari Prodi Sastra Indonesia kelas A semester 2, Fakultas Adab dan Humaniora. Di sini saya akan mengerjakan tugas UTS kemahiran berbahasa Indonesia saya, yaitu menyimak sebuah isu-isu terkait bulan Ramadan pada tahun ini. Pada Ramadan tahun ini sangat banyak sekali kejutan bagi kita. Ada yang datang dari alam dan bahkan ada yang datang dari ulah manusia itu sendiri. Pertama, ramai munculnya berita gempa di Bawen, Tuban yang baru-baru ini kita rasakan, dan ada banjir di Semarang. Ada juga berita yang sangat ramai di TikTok, yaitu para nonis yang sempat senang ikut berburu takjil. Sangat banyak sekali berita-berita, isu-isu topik yang hangat untuk diangkat dalam tugas UTS saya, tapi saya memilih satu topik yang mungkin bagi saya itu kurang setuju dan menurut kalian juga mungkin kurang nyaman, karena sepertinya topik yang akan saya angkat itu yaitu topik berita yang dibentuk oleh Polda Metro Jaya, yang dimana membuat peraturan baru yang dimana itu termasuk kebiasaan kita yang setiap kali kita lakukan di bulan Ramadan tapi dilarang. Apa sih itu? Isu yang saya angkat pada topik kali ini yaitu berita dari Liputan Siang RCTI yang menginformasikan bahwa Polda Metro Jaya menghimbau pada seluruh masyarakat untuk tidak menggelar keterlibatan yang dapat mengganggu keamanan dan kenyamanan selama bulan Ramadan ini berlangsung. Dan pihak kepolisian pun tidak segan untuk menindak tegas siapapun yang melanggarnya. Pada surat maklumat yang dikeluarkan dan ditandatangani langsung oleh Metro Jaya, sejumlah masyarakat dilarang berkerumun dan berkumpul selama menunggu berbuka maupun sahur. Karena itu dapat mengacu pada ketidaknyamanan masyarakat sekitar. Dan peraturan ini bertujuan untuk memberikan keamanan dan kenyamanan pada masyarakat. Berikut 3 larangan yang saya simak, yaitu yang pertama, dilarang berkonvoi kendaraan, yang kedua, dilarang bermain petasan maupun kembang api, dan yang ketiga, dilarang berkerumun pada saat menunggu berbuka puasa maupun sahur. Menurut topik isu yang saya angkat barusan, saya kurang setuju dan kurang nyaman ya, karena budaya buka bersama dan membangunkan warga untuk sahur itu tuh sebagai vibes ketika Ramadan, dan jika kebiasaan itu dilarang oleh pihak kepolisian, mungkin itu sedikit kurang mengenakan bagi warga. Dan saya sempat berpikir, kenapa kebiasaan yang sering kita lakukan sebagai umat muslim untuk buka bersama, berburu takjil, dan bahkan membangunkan warga-warga yang sedang tidur itu untuk sahur, itu kenapa harus dilarang? Dan yang bertujuan untuk memberi keamanan dan kenyamanan masyarakat, dan dimana masyarakat mungkin banyak yang kurang nyaman dengan peraturan baru itu. Karena itu bagi saya itu tuh menghidupkan suasana Ramadan, karena jika tidak melakukan buka bersama maupun berburu takjil maupun membangunkan warga ketika sahur, berkumpul ketika sahur, itu sepertinya kurang afdol ya. Saya menganggap berbuka bersama dan berkerumun ketika sahur itu hal yang mutlak, apalagi pada saat bulan Ramadan ini kita juga saling bertadarus di masjid maupun musola sekitar untuk menghidupkan suasana Ramadan, ngaji bersama, berbuka bersama, berkasor bersama, mempererat tali persaudaraan, dan selebihnya jatuh pada diri kita sendiri juga untuk tetap selalu waspada dimanapun itu, karena marak
pencopetan maupun pencurian sepeda motor kendaraan pada saat mendekati hari raya. Dan tinggal larangan yang telah diberikan yaitu dilarang berkonvoi kendaraan. Ya, saya setuju karena memang berkonvoi kendaraan itu sangat mengganggu pengendara lainnya dan bahkan bisa membuat kebisingan pada warga sekitar. Dan untuk dilarang bermain petasan, memang pernah ada kasus yang anak kecil bermain petasan sembarangan sehingga melukai dirinya sendiri maupun temannya. Itu memang berbahaya dan harus lebih diperingati bahwa ketika anak kecil bermain petasan itu lebih baik dijaga oleh orang tuanya. Dan untuk berbuka bersama dan sahur dilarang itu sepertinya saya kurang setuju, seperti pendapat saya di awal tadi. Kita sebisa mungkin sebagai umat Islam yang menjalankan ibadah puasa ini juga harus memiliki batasan sendiri dalam melakukan aktivitas berbuka bersama dan sahur, dan membatasi diri juga untuk menghindari agar tetap aman, terkendali, dan tidak mengganggu kenyamanan masyarakat lain. Saran lain juga yaitu bermain petasan harus tahu-tahu tempat dan tahu-tahu waktu. Tidak boleh bermain petasan ketika ada orang sedang bertadarus, karena itu dapat mengganggu fokus ketika mengaji. Bermain petasan juga harus lebih diawasi oleh orang dewasa. Dan bermain petasan, mungkin ada petasan yang bisa dimainkan oleh anak kecil, yang petasan-petasan kecil yang cuma dilempar lalu berbunyi teletak-teletak gitu. Itu mungkin sedikit aman jika dimainkan oleh anak kecil, tapi tetap harus ada dalam pengawasan orang dewasa. Untuk berkonvoi pun saya setuju jika itu dilarang, karena memang mengganggu kenyamanan pengendara lain maupun masyarakat. Baik, itulah topik yang saya angkat untuk tugas UTS saya. Saya minta maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan dalam penyampaian. Dan semoga saran yang saya berikan pada akhir penyampaian saya tadi itu sangat bermanfaat dan bisa membuat kita para kaum muslim tetap lancar dalam mengikuti aktivitas buka bersama maupun sahur bersama. Dan untuk semoga kita bisa tetap waspada dimanapun berada, karena ramai orang kemalingan, dan harus tetap memiliki batasan untuk menjaga aktivitas bersama, sahur bersama, berkerumun untuk menunggu berbuka dan sahur itu tetap aman, terkendali, menjauhi kericuhan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.